Shalom mahasiswa-mahasiswi yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita akan belajar pada hari ini tentang sikap yang benar dalam menyikapi penderitaan. Kita belajar dari teladan Paulus. Oleh karena itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penderitaan adalah suatu hal yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita. Dan penderitaan akan selalu ada dalam setiap kondisi dan situasi. Baik itu penderitaan secara fisik maupun psikologi. Namun setiap orang menyikapi penderitaannya masing-masing dengan caranya sendiri. Tergantung apa yang dipercayai. Apa yang kita percayai itulah yang memberikan solusi dalam setiap persoalan yang terjadi atas hidup kita. Dan apa yang kita percayai itulah yang menentukan tindakan kita, perilaku kita, karakter kita, dan cara pandang kita terhadap persoalan tersebut. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus percaya bahwa penderitaan yang dialami adalah penderitaan yang biasa yang dialami oleh setiap manusia. Dan cara pandang Paulus terhadap penderitaan sangat berbeda dengan setiap orang pada umumnya. Kenapa cara pandang Paulus itu berbeda dengan semua orang pada umumnya? Nah, saudara-saudara, karena apa yang dipercaya oleh Paulus itulah yang menguatkan dirinya, yang meneguhkan imannya, dan yang mengingatkan dirinya akan ada masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perikop ini ada dua sikap Paulus yang harus kita teladani, yang harus kita perhatikan supaya kita juga menyikapi penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita dengan benar. Yaitu yang pertama adalah tidak tawar hati. Tidak tawar hati ini kita bisa melihat dalam ayat 16 dan juga 17. Saudara-saudara, tawar hati dalam bahasa aslinya adalah ekakeo, asal kata dari kakos. Bentuk kata dari kata ekakeo adalah kata kerja bagian dari kata pidato, yang artinya adalah menjadi lelah, menjadi pingsan, menjadi lemah, kehilangan hati, dan juga kita menjadi lelah. Paulus tidak tawar hati karena ada yang memberikan kekuatan kepadanya, yaitu Yesus Kristus yang Paulus imani. Paulus dalam bagian ini sedang memberitakan tentang kondisi dan keadaan dirinya yang menderita. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah penganiayaan. Rasul Paulus dianiaya, ditindas karena Injil. Namun Rasul Paulus lakukan adalah tidak tawar hati, tetap bertahan dalam penderitaan walaupun hidup mereka makin merosot. Dan juga hidup dalam tekanan, tetapi dia tetap kuat, tidak tawar hati. Karena batinnya Paulus itu diperbaharui dari hari ke hari, yang artinya adalah semakin serupa dengan Kristus. Walaupun manusia lahiriah itu semakin menderita, tubuhnya semakin dianiaya, Paulus tetap memandang Kristus yang adalah penyelamat umat manusia. Penderitaan yang sekarang ini adalah mengerjakan kemuliaan yang kekal. Artinya adalah dia semakin serupa dengan Kristus. Lalu Paulus juga tahu betul bahwa yang dia derita karena Injil, bukan karena kesalahan pribadinya. Ya, banyak orang itu mengaku menderita, tetapi penderitaan mereka itu disebabkan oleh tindakan mereka yang salah. Mereka menderita karena mungkin mereka melakukan kejahatan, melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, sehingga mereka itu menderita. Tetapi yang Paulus alami bukan karena dia melakukan kejahatan. Saudara-saudara, banyak tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang menjadi contoh untuk kita mengetahui bahwa mereka menderita karena kebenaran.
yaitu yang pertama adalah Yesus. Yesus itu dia ditolak dari Nazaret oleh karena dia memberitakan tentang pembebasan terhadap orang-orang miskin. Kemudian rasul-rasul, yaitu 12 rasul, itu juga mereka menderita, mereka dianiaya, mereka martir karena memberitakan nama Yesus. Kemudian bapak-bapak gereja juga menjadi martir oleh karena Injil. Lalu kita bisa bertanya, kok mereka bisa menjadi martir? Mereka bisa menjadi mati karena nama Yesus. Karena apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya, itu mereka percaya bahwa akan mendatangkan pengharapan yang pasti. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan akan menguatkan kita untuk hidup dalam penderitaan. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita ketika kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan juga jangan kita tawar hati, sebab tawar hati adalah membuat kita tidak semangat dalam memberitakan Injil, dalam pelayanan. Dan tetap bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Yang kedua, bagaimana menyikapi penderitaan dengan cara yang benar adalah tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu terdapat dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah yang bersifatnya kekal, yang bersifatnya mendatangkan kemuliaan Allah, yang bersifat menyelamatkan. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang bersifat fana, yang bersifat sementara, yang bersifat duniawi, yang bersifat tidak akan kekal atau akan binasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan karena Paulus tahu bahwa yang tidak kelihatan adalah mendatangkan kekekalan dan juga mengalami kebersamaan dengan Allah. Lalu apa yang bisa kita pelajari tentang Tuhan Yesus? Tuhan menderita karena kita. Tuhan Yesus dibuli karena kita. Tuhan Yesus disalibkan karena untuk menebus dosa kita. Yesus tahu tujuan dan misi Tuhan, sehingga ia tetap taat menjalani hukuman. Dia tetap taat menjalani penderitaan, walaupun sangat kejam, sangat berat untuk dijalani, tetapi karena ia tahu tujuan dia datang ke dalam dunia ini, sehingga dia tetap taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan hal yang kekekalan. Walaupun kita menderita dalam dunia ini, karena dunia ini penuh dengan penderitaan, dunia ini penuh dengan kekejaman, tetapi kalau kita memperhatikan kekekalan, pola pikir kita diubahkan oleh kekekalan, kita akan tetap mengalami kebersamaan dengan Tuhan walaupun kita menderita. Dan juga kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan juga meminta Roh Kudus untuk bertindak dalam kehidupan kita supaya kita mengerti kehendak Allah, dan juga kita memperhatikan kekekalan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, yang menjadi kesimpulan kita adalah respon yang benar dalam menyikapi penderitaan adalah tidak tawar hati dan tidak memperhatikan yang kelihatan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengar pada kesempatan hari ini. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Shalom.